Mantu Sunggaya, saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Karo. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata tentang modul 2.3 tentang budaya coaching. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi terhadap salah satu teman saya, yang dimana nanti saya akan melihat dia bagaimana dalam kegiatan dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi sebelum melakukan kegiatan tersebut akan saya lakukan di sini adalah pra-observasi, di mana saya akan menanyakan apa tujuan-tujuan dalam pembelajaran, area apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran, serta bagaimana strategi yang akan dia lakukan di dalam pembelajaran. Ya, jadi selanjutnya setelah melakukan kegiatan tersebut, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi di dalam kelas. Jadi di sana nanti saya akan mengamati bagaimana apa yang dia lakukan di dalam kelas. Ya, langsung saja kita lihat bagaimana saya melakukan kegiatan tersebut. Apa kabar hari ini, Bu? Ya, hari ini sangat luar biasa ya. Di samping kondisi situasi hari ini juga menunjukkan, ya lumayan luar biasa hari ini. Bagaimana dengan kamu? Iya, saya juga di sini, Bu, meminta izin Ibu sebentar. Iya, boleh. Karena saya ingin melaksanakan praktek aksi nyata di saya sekarang adalah calon guru penggerak angkatan 9. Wah, jadi, luar biasa kamu ya. Jadi di sini saya untuk mempraktekkan tentang materinya adalah supervisi coaching. Coaching untuk supervisi. Jadi saya nanti meminta izin kepada Ibu untuk melakukan supervisi di dalam kelas. Bisa kan, Bu? Tentu saja bisa. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk supervisi nanti di dalam kelas. Jadi Bu, di sini Bu, kira-kira mata pelajaran yang Ibu bawakan adalah bahasa Indonesia kan? Iya, saya membawakan bahasa Indonesia. Jadi di sini materi yang akan kita ajarkan Ibu nanti di dalam kelas apa materinya? Untuk hari ini kebetulan materi yang akan kami bahas itu adalah mengenai struktur cerpen. Jadi pada hari ini memang kami sudah tepat temanya mengenai struktur cerpen. Ini yang akan kami bahas untuk hari ini. Oh, iya. Kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada untuk pembelajaran hari ini apa kira-kira? Kalau untuk tujuannya ya, yang sesuai dengan perangkat ajar yang saya buat itu, tujuan saya hari ini adalah di mana nantinya siswa, peserta didik kita itu mampu nanti dia menjelaskan struktur cerpen itu. Yang kedua itu dia nanti peserta didik ini juga nanti mampu mengaplikasikan struktur cerpen ini bagaimana dalam kehidupan nyatanya. Jadi nanti mereka bisa mempraktikkannya secara langsung maupun tidak secara langsung di dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan mempelajari struktur cerpen tersebut. Itu harapan dan tujuan yang ingin saya capai pada materi hari ini. Oh iya, luar biasa sekali ya. Kalau seperti itu Bu, kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran kita ini agar siswanya bagaimana? Ya, kita ketahui sekarang ya, siswa dengan kurikulum kita sekarang ini, siswa itu dituntut untuk mempraktikkan seperti yang saya sudah bilang tadi. Siswa itu harus mempraktikkan apa yang dia pelajari di sekolah di dalam kehidupan nyatanya. Jadi saya ingin nanti siswa ini, area pengembangan saya khusus siswa ini tidak hanya di sekolah ini, tapi juga di lingkungan masyarakat, khususnya nanti di lingkungan keluarga mereka. Dimana sekarang ini kita tahu ya, anak-anak ini kadang-kadang bercerita bagaimana apa yang dialaminya di sekolah itu kadang-kadang yang diceritakannya kepada orang tuanya, bahkan juga sampai kepada masyarakat. Tapi yang saya lihat peserta didik ini kurang mampu begitu. Jadi dengan ini nanti mereka bisa berbicara di situ, bisa juga menceritakan secara lebih terperinci apa-apa saja yang mereka alami di sekolah ini, sehingga orang tua juga sebagai pendengar nantinya bisa lebih memahami, lebih mengerti apa yang terjadi pada anak mereka. Iya, luar biasa, menarik sekali sebenarnya dari materi yang Ibu sampaikan. Jadi kira-kira kalau seperti itu, strategi-strategi apa kira-kira yang nanti Ibu terapkan di dalam pembelajaran ini? Seperti apa? Kira-kira bisa diceritakan?
di sini bisa saya ceritakan sedikit ya mengenai strateginya ya Iya, Pak. iya. Rencana saya nanti strategi yang saya gunakan yaitu menggunakan salah satunya yaitu sebagai penarik siswa supaya tidak bosan. Saya menggunakan Infocus. Oh iya. Saya juga akan menampilkan YouTube begitu mengenai bagaimana cara kita nantinya menelaah ataupun menjelaskan daripada struktur cerpen tersebut. Jadi di sini di samping itu juga mereka juga dalam hal penugasan nantinya Pak, Iya, Ibu. mereka juga akan saya berikan waktu untuk diskusi dengan bekerja kelompok Iya. untuk mendiskusikan yang ada di LKPD mereka yang mungkin di sini sudah tercantum di dalam buku paket. Oh iya, iya. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai strategi saya. Jadi saya juga pengen melihat nih ke lapangan ini. Bagaimana kira-kira strategi yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas ini? Bisa kita coba? So pasti bisa Pak, saya Oke. tunggu. Oke ya. Jadi selamat ya, kita lihat. Saya izin ya Bu ya melakukan supervisi kepada Ibu ya. Ya, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing ya. Sekarang giliran penyerta ya, silakan maju ke depan untuk membawakan kita dalam doa. Selamat berdoa beragama pesan terus juga terus kita belajar dan apa yang memberikan bukan soal-soal bisa menjawab dengan baik dan benar Tuhan berkatilah guru kami supaya dia bisa mengajarkan dengan baik hanya Tuhan aku yang kau sempurna amin. Kepada guru-guru kita hormat gerak. Ya, selamat siang, silakan duduk. Pada hari ini, Ibu ingin membawakan materi kita. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya pada kalian semua hari ini, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Coba dulu, Ibu mau lihat dulu siapa yang absen hari ini. Bagaimana? Ada yang absen? Ada, Bu. Siapa? Suci. Ya, kalau Suci ini bagaimana ini? Apa? Tidak ada alasan? Tidak, Bu. Waduh, kamu ada yang tahu bagaimana si Suci ini? Tidak, Bu. Tidak. Ya, coba dulu siapa yang mendekat rumahnya dengan Suci? Najwa. Ya, nanti tolong ya Najwa kamu tanyakan kepada Suci mengapa dia tidak datang pada pagi hari, pada siang hari, pada hari ini. Ya, sekarang kita sudah sampai. Ibu ingin menyampaikan kepadamu materi kita hari ini adalah mengenai struktur teks cerita pendek ataupun cerpen, sering kita sebut dengan cerpennya. Kalau yang minggu yang lalu, siapa yang ingat apa yang menjadi materi kita? Ayo. Siapa? Acungkan tangannya. Ayo, siapa yang masih ingat? Materinya adalah memodifikasi cerpen. Luar biasa ya. Setelah kita modifikasi, kita akan melihat struktur daripada teks cerita pendek ini. Di mana nanti tujuan pembelajaran kita, ingat, sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita harus tahu apa yang menjadi tujuannya. Begitu juga dalam hal belajar. Kamu harus tahu apa yang menjadi tujuan daripada materi kita hari ini. Di mana nantinya pada hari ini tujuan kita itu adalah kamu nantinya mampu, ingat, kamu mampu nanti menganalisis ataupun menelaah daripada struktur cerpen yang sudah ada. Minggu yang sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu yang namanya struktur cerpen. Hanya mengingatkan pada hari ini struktur cerpen, kalau kamu perhatikan di sini ada berapa? 4. Siapa yang masih ingat? Ada 4. Ada berapa? 4. Apa saja? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi.
Diingat atau melihat ke papan tulis? Lihatnya ya, diingat sekaligus juga melihat. Ya, di sini kalau kemarin kamu sudah tahu apa saja yang menjadi isi daripada orientasi tersebut. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Najwa. Pengenalan latar, tokoh, dan tempat yang ada di sana. Ya, bagaimana? Ada pendapat yang lain? Dimana kalau kita lihat supaya lebih jelasnya lagi, orientasi ini adalah penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual latar, atmosfer dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Jadi ini juga nantinya sebelum dilanjutkan kan, kamu pernah tidak bercerita dengan orang tua kamu di rumah? Pernah? Pernah tidak kamu menceritakan apa yang terjadi di sekolah ini? Pernah. Juga ya. Pernah kamu menceritakannya kepada saudara kamu? Pernah. Nah, jadi dalam menceritakan itu yang kamu butuhkan nantinya di sini adalah sehingga kamu nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan kamu sehari-hari, maka harus kamu pahami apa itu orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan daripada secara gamblang dia agar kamu mudah memahaminya. Itu adalah dia di sinilah dikenalkan mengenai tokoh, latar tempat, latar suasana dan kondisi. Nah, yang kedua ada rangkaian peristiwa. Nah, coba dulu di rangkaian peristiwa ini apa yang diceritakan di sini? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Rangkaian peristiwa berisikan coba dulu Mia, kuat dengan suara yang kuat. Rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Iya, ini rangkaian peristiwanya berisikan dengan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Ini dia struktur teks cerpen yang kedua. Yang ketiga siapa yang masih ingat? Komplikasi. Ada komplikasi. Isi komplikasi ini, ayo siapa yang masih ingat? Cerita yang berkenaan luar biasa. Ibu mau mendengar secara lebih jelas satu orang. Coba dulu siapa yang berani? Angkat tangannya. Ayo. Oke, saya masih ada? Tadi sudah perempuan, sekarang kita pilih lagi. Oke, Fidel, silakan. Komplikasi cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Ya, jadi disinilah sudah munculnya nanti solusi. Ya, yang terakhir ada siapa yang masih ingat? Resolusi. Ada resolusi. Di resolusi inilah disebut dengan apa? Penyelesaian suatu masalah. Jadi disinilah nanti kalau kita lihat sebuah cerita itu berakhir dengan bahagia kan? Berakhir dengan kesedihan. Iya. Sekarang kalau sudah paham sampai di sini, siapa lagi yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Baiklah kalau begitu, sekarang Ibu sudah membagi kamu ke dalam kelompok kamu masing-masing. Kamu sudah di kelompok kamu masing-masing sesuai dengan kelompoknya, seperti kelompok Sultan Takdiran Syabana. Kelompok apa lagi kemarin? Ada PS Rena. Silahkan kalau sudah bergabung. LKPD-nya sudah ada Ibu kasih kepada kamu. Coba dulu lihat pada halaman 82. Di halaman 82 ini kamu nanti telaah struktur cerpennya berdasarkan cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Ayo, silahkan kamu bekerja sama. Saat bekerja
kerjasama, Ibu ingin melihat bagaimana nanti kerjasama kamu, sikap kamu dalam berdiskusi. Ya, ada apa? Ayo, bagaimana? Sudah ada yang berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Belum? Belum? Kemana lagi letak kesusahannya? Rangkaian peristiwa. Oke. Sudah mulai bagus ya. Kalau rangkaian peristiwanya bisa diringkas menjadi satu paragraf ya. Jadi tidak terlalu perlu kamu memusingkan kepala kamu. Iya, kamu. Jadi tidak perlu kamu tulis semua dari awal sampai akhir. Namanya juga adalah hampir rendah nilai saya sama Pak Aris. Sini kakak lihat. Ya. Baca belas berbuat. Iya, sampai dengan kepintaran Aku rangkaian.
Kalian lihat lagi. Ini dari sini ke sini. Ini. Bagus dari sini. Terus dari sini. Terus masuk lagi ke sini. Ya, sikit-sikit aja kan. Intinya itu kan urayan-urayan. Kayak ini kayak Bagaimana? Sudah siap? Kami Ibu. Kelompok siapa? Kelompok WS Renda. Oh, silakan maju kelompok WS Renda. Coba yang lain, kelompok yang lain berhenti sejenak dan coba dengan penampilan dari kelompok WS Rendra. Kepada kelompok WS Rendra dipersilakan. Yang lainnya dengar dan simak. Halo teman-teman, kami dari kelompok WS Rendra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Anak rajin dan pohon pengetahuan. Bagian orientasi, pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis di lahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Bagian rangkaian peristiwa. Mogu tersesat di hutan dan ia tertidur di sebuah pohon. Saat ia tertidur, ia mendengar suara yang ternyata dari pohon tersebut. Pohon tersebut adalah pohon pengetahuan yang bisa dilihat oleh orang yang mempunyai hati bersih dan haus akan ilmu pengetahuan. Nama pohon itu Tite, dan Mogu mulai belajar ilmu pengetahuan dengan pohon itu. Mogu pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan ia mulai mencari pengalaman dan pengetahuan yang luas. Mogu pun mengembara ke desa-desa dan memberikan ilmu pengetahuan ke orang-orang desa. Dan Mogu pun mengikuti ujian di ibu kota dan mendapat peringkat terbaik sepanjang abad. Bagian komplikasi. Di saat kejayaan-kejayaan Mogu, ada pejabat lama yang iri terhadap Mogu. Pejabat ini tidak senang kepada Mogu karena ia mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Berbagai cara dibuatnya untuk menjatuhkan Mogu, dipersiapkannya dan dilaksanakannya. Namun setiap dia membuat rencana, Mogu selalu berhasil menyelesaikannya. Dan hal itu membuat raja semakin terkesan kepadanya. Namun, ada satu pertanyaan dari raja yang membuat Mogu ragu, karena hal itu tidak sembarang orang untuk mengetahuinya. Dan raja pun menyanggupi syarat-syarat yang ditentukan untuk mengunjungi pohon pengetahuan. Dan ia pun mengiyakannya, dan ingin menjadi murid pohon pengetahuan. Karena ia tidak memiliki hati yang bersih, maka pohon itu pun tidak menyetujuinya untuk menjadi muridnya. Resolusi. Karena tidak senang dengan jawaban pohon, raja memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan pohon pengetahuan sampai pohon itu hancur. Namun, karena hal tersebut, raja dan pengikutnya tiba-tiba tewas tersambar petir. Itulah sebagai hukuman dari perbuatannya sendiri. Sebelum pohon benar-benar mati, tidak lupa raja memberikan buku. Ia memberikan buku kepada Mogu supaya ia semakin bijaksana. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, baiklah, kalau sudah dipresentasikan oleh kelompok WS Rendra, ada yang menanggapi mengenai orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusinya. Sudah setuju dengan pendapat mereka atau belum? Atau ada pendapat kamu yang lain? Ayo, silakan. Ada yang ingin bertanya? Dengan
tanggapan kelompok lainnya? Apa ada yang ingin menanggapi daripada kelompok WS Rendra? Silakan. Saya akan sedikit menambah. Sepertinya masih ada kekurangan dari bagian rangkaian peristiwa. Yang ingin kami tambahi adalah diraja amat kagum akan kepintarannya. Ya, bagaimana kelompok WS Rendra? Terima kasih untuk teman-teman sudah menambahkan saran untuk kami dan akan kami tambahkan kembali. Ya, apa ada yang ingin lagi menambahkan? Sudah? Setuju dengan pendapat kelompok WS Rendra? Setuju. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok WS Rendra. Silakan. Setelah kelompok WS Rendra, ya, kelompok siapa lagi? Sebentar. Kelompok siapa tampil? Ya, kelompok Amir Hamzah, silakan. Kelompok Khairil Anwar, silakan kepada kelompok Khairil Anwar. Perkenalkan, kami dari kelompok Khairul Anwar. Kami ingin menganalisis struktur cerita pendek yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Orientasi. Hiduplah seorang anak namanya Mogu. Ia anak yang rajin belajar, berusia 7 tahun. Sehari-hari ia berladang dan mencari kayu bakar di hutan. Mogu hidup sendiri. Ia amat rajin membaca. Ia membaca semua buku dan dia akan pengetahuan. Rangkaian peristiwa. Satu hari ia tersesat di hutan pada gelap hari. Dia memutuskan untuk bermalam di hutan. Dia bersandar di pohon dan tertidur. Mogu mendengar suara sama-sama yang memanggil dia. Dia berpikir itu mimpi. Tetapi saat ini ia bangun, dia masih mendengar suara itu. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu kebingungan. Dari mana suara itu berasal? Ia melihat sekeliling. Aku di sini, pohon yang kau sandari. Ujar suara itu. Alangkah terkejutnya Mogu saat melihat pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah. Aku bukan makhluk jahat. Aku tule, pohon pengetahuan. Perkenalkan dirimu, ujar pohon. Aku mau mencari kayu bakar. Aku tersesat dan terpaksa bermalam di sini. Jawab Mogu. Tanya pohon itu kepada Mogu, apakah kau tertarik dengan ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Aplikasi. Ada pejabat yang iri padanya karena Mogu mendapat hadiah lebih dari raja. Ia mencari siap-siap supaya Mogu tampak di hadapan raja. Kata penjahat menyuruh dia ini memberi pertanyaan di hadapan silahkan Wanda jawab. Mogu dan Tuhan Mogu menjawab dengan bijaksana dan masuk akal. Bagian resolusi. Jawaban pohon membuat Monda marah. Dia memerintah pasukan agar membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu menghalangi mereka dan kewalahan. Kemudian pohon pun terbakar. Monda dan pengikutnya mendapat hukuman dan tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberi Mogu buku. Dengan itu Mogu menjadi lebih bijaksana. Dan kemudian Raja mengangkat Mogu menjadi raja baru.
atau kami kurang jelas menjelaskannya, boleh dikasih saran. Oke, bagaimana terhadap kelompok Khairil Anwar? Sudah setuju dengan pendapatnya? Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Khairil Anwar. Silakan duduk. Baiklah, karena waktu kita juga sudah mau habis, besok kita akan lanjutkan kembali. Di sini yang mau Ibu sampaikan kepada kita semua, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Tadi untuk persepsi yang sangat luar biasa untuk kedua kelompok yang sudah tampil tadi. Besok akan kita lanjutkan kembali untuk kelompok yang lainnya. Di sini kita akan merefleksikan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Coba dulu mengenai strukturnya saja dulu. Siapa yang bisa? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan struktur cerpen? Ada 4 ini begitu dia. Ayo kita refleksikan, kita simpulkan secara bersama-sama. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Saya menyimpulkan bahwa dari keempat struktur cerpen ini kita dapat mengerti bahwa setiap cerita memiliki alur yang harus kita tepatkan, mulai dari masa pengenalan, memasuki masa rangkaian peristiwa yang di situ terdapat beberapa masalah yang akan kita hadapi, dan mulai masuk ke dalam resolusi, dan yang terakhir itu di situ yang mulai dari masuk ke rangkaian peristiwanya, masuk ke komplikasi dan ke resolusinya, kita dapat mengerti bahwa setiap cerita itu memiliki struktur yang harus kita jalankan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, setiap cerita itu harus menggunakan ini, dan di setiap struktur itu pasti memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi kita harus memperhatikannya. Bagus, terima kasih untuk temannya. Materi kita cukup sekian sampai hari ini. Ibu ingin menyampaikan kepadamu materi kita untuk besok. Di samping kita akan melanjutkan daripada kelompok ini nantinya, kamu harus mempersiapkan dari rumah dulu, yaitu mengenai membuat cerpen. Jadi harus kamu cari, apakah nanti kamu cari di gawai kamu atau di buku-buku yang lain mengenai hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam membuat sebuah cerpen. Selamat siang. Siang, Bu. Ya, luar biasa sekali hari ini ya, Bu. Saya melihat pembelajaran Ibu hari ini begitu luar biasa, antusias siswanya juga sangat antusias dalam menerima pembelajarannya hari ini. Jadi Bu, kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini tentang materi cerpen tadi, apa sih kira-kira refleksi yang bisa ambil dari pembelajaran tadi? Ya, kalau saya sendiri ya Pak, saya mengambil suatu refleksi. Saya pribadi saja ya Pak, ya saya melihat bahwa cerpen itu sebenarnya menarik ya, apalagi kalau kita menulis sesuai dengan struktur yang sudah dianjurkan mengenai tadi, mulai dari orientasi, rangkaian peristiwanya bagaimana, komplikasinya bagaimana, dan resolusinya bagaimana. Jadi di sini kalau kita memperhatikan struktur cerpen itu, seperti yang tadi juga sudah saya katakan bahwa itu sangat akan bermanfaat untuk dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak, apabila dia bercerita nantinya hal-hal apa yang terjadi atau hal-hal apa yang dialaminya, dia akan bercerita kepada orang tuanya, sehingga ceritanya akan semakin runtut dia dan berurut, sehingga orang yang mendengarkannya akan lebih mudah mengerti apa yang diceritakannya, sehingga yang mendengarnya juga tanpa nantinya mereka tidak salah tanggap dengan apa yang mereka bicarakan. Kadang-kadang kita, kalau kita tidak secara berurut seperti yang tadi Pak dalam bercerita, mungkin si A akan menangkap makna daripada cerita itu akan berbeda tentunya Pak. Jadi
inilah refleksi yang bisa saya dapatkan, dan saya juga harapkan nantinya anak-anak Iya, bisa betul. menerapkan ini dalam kehidupannya, khususnya dalam keluarganya ya, dalam lingkup terkecilnya dia, lingkungan terkecilnya, sehingga nanti dia lebih berekspresif dia dalam bercerita kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya juga nanti tidak salah tanggap juga dengan apa yang memang betul-betul terjadi yang dialami oleh sang anak gitu ya Pak. Pengalaman luar biasa sekali nih ya, dari pembelajaran ini, sehingga anak tadi nanti bisa ke rumah bercerita kembali tentang apa yang dia pelajari dari luar biasa sekali ya. Apalagi satu lagi ya Pak, mengenai pengetahuan tadi Pak, ceritanya memang sungguh sangat menarik. Iya, iya. Nah, jadi di sini ada seorang anak yang memang dia itu memang dari keluarga yang pas-pasan. Oh, iya, Dia iya. hanya sebagai pencari kayu di hutan, tapi karena keinginannya untuk belajar dan belajar, sehingga dia menemukannya dengan sehingga takdir ya Pak menemukannya Iya, iya. dengan pohon pengetahuan yang memberikan dia kehidupan yang semakin baik dengan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi di sini anak-anak juga diajarkan Pak, Oh, iya. nantinya itu mereka bukan menggunakan otot begitu Oh, iya, untuk iya. hidup, tapi menggunakan otak lah begitu dia. Mungkin itulah nanti yang bisa direfleksikan anak-anak juga berdasarkan ceritanya, isi cerita pohon pengetahuan tadi, dan bisa mempraktikkannya dalam kehidupannya. Jadi mereka nanti bukan berpikir, wah saya harus kuat tenaga saya Oh, untuk iya, iya. hidup begitu dia Pak. Tapi dia menggunakan akal yang sudah diberikan sang ilahi kepadanya. Luar biasa sekali ya, dari penjelasan ini. Bu, terus kira-kira tadi Bu, dalam pembelajaran kita yang sudah saya lihat, kira-kira permasalahan yang timbul di situ yang dalam pembelajaran tadi apa kira-kira permasalahan-permasalahan yang Ibu rasakan lah? Yang saya rasakan tadi ya Pak, di sini juga ada sedikit tadi masalah teknis Pak. Oh, iya, iya. Mana tadi maklumlah Pak, sedikit tadi proyektor saya mengalami kendala Oh, iya. begitu dalam, sebenarnya saya tadi sih ingin menampilkan YouTube begitu Oh, iya, ya tayangannya. anak-anak ya tayangannya YouTube-nya, tapi berhubung karena jaringan Pak, Oh, iya. internet cacat juga seperti ini, Nah. jadi agak lambat jaringannya sehingga itu tidak bisa saya tampilkan. Jadi anak-anak ya kurang semangat lah, karena biasanya saya juga menampilkan YouTube sebuah cerita begitu sehingga bisa menginspirasi dan menambah semangat. Jadi kendalanya yang bagian teknis. Teknis tadi ya. Kira-kira Bu nih, ke depannya nih, bagaimana sih kita buat ini? Kira-kira biar lebih, siswanya juga lebih seret, seperti yang Bu bilang tadi, juga lagi persiapan apa yang bisa kita lakukan? Iya Pak, saya tadi setelah mengadakan pembelajaran saya juga berpikir alangkah baiknya YouTube itu saya download loh Pak. Oh, iya. Bukan secara online Iya, gitu loh betul. Pak. Jadi kan tidak mengganggu seandainya Iya, iya. ada kendala jaringan Iya, gitu iya. Pak. Karena saya selama ini mengira bahwa memang tidak tahu jaringan itu seperti itu Pak. Jadi tidak terpikir oleh saya akan seperti ini. Kedepannya saya akan berusaha, saya akan mencoba mendownload Pak apa yang akan ingin saya sampaikan, bukan secara jaringan. Ya, luar biasa sekali memang betul Mas. Ya, jadi sedikit nih Bu, yang bisa saya tambahkan ya, dari pengalaman yang saya lihat tadi secara supervisi terhadap ini. Kira kemungkinan dalam pembelajaran saya sedikit saja ya bisa ditambahkan untuk kedepannya nanti tentang adanya kesepakatan kelas. Jadi di sini maksud saya mengatakan biar kedepannya dalam kegiatan diskusi kita wajib memberikan satu kesepakatan kepada siswa hal-hal apa yang bisa kita sepakati bersama. Contoh, mendengarkan pada saat berdiskusi harus semua wajib mendengarkan mengerti, wajib bertanya agar siswanya itu juga paham mengerti dengan kesepakatan yang kita buat itu dalam bulan ini. Jadi itu fungsi dari kesepakatan kelas. Jadi harapan saya dari saya lihat tadi itu yang perlu yang saya sedikit selagi bisa ditambahkan di dalam pembelajarannya agar siswanya lagi lebih menarik dan lebih tertantang lagi dalam pembelajarannya. Betul ya Pak, kesepakatan kelas itu ya sehingga mereka nanti menciptakan
kondisi yang positif Iya, iya. Pak, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dengan Iya. apa yang mereka katakan sekarang. Ya terima kasih atas sarannya ya Pak. Iya, iya. Mungkin untuk selanjutnya materi selanjutnya akan saya buat seperti yang Bapak buat, kesepakatan bersama tadi supaya kondisi juga semakin positif Pak. Jadi saya juga berterima kasih nih Bu nih, karena Ibu sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya melakukan supervisi terhadap Ibu. Saya juga berharap Ibu tetap semangat dan selalu ya memberikan optimisme kepada siswa kita agar siswa kita tadi betul-betul merasakan apa memang dari pembelajaran kita hari ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Ya, jadi terima kasih Bu ya, terima kasih banyak. Semoga sukses. Ya sukses untuk kita Pak. Oke.